Tuhan bahwa pada malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah Pelkat PKP GPIB Bahtera Kasih Makassar. Untuk menghayati persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan memulai ibadah kita yang pada malam hari ini pelayan firman oleh Ibu Pendeta Dina Lambe STH. Untuk memulai ibadah kita, mari ibu-ibu sekalian kita berdiri dan menyanyikan bersama-sama himne PKP. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah pada saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita, mari memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 4 bait 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan.
Ibu-ibu yang terkasih, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 69 ayat 13 sampai 17. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Menyambut firman Tuhan, mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 4, Maha Kasih yang Ilahi. Menyinari
Ibu-ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kami sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga ketika firman-Mu diwartakan dan dibacakan, firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, inilah doa syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Yang mengatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus, haleluya.
Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena selama pandemi COVID-19, sepertinya PKP baru kali ini beribadah. Namun kita tidak perlu kecil hati. Kenapa baru kali ini? Sebenarnya minggu yang lalu itu sudah akan dilaksanakan, tetapi karena ada sesuatu hal sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jadi pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh hadir bersama walaupun kita masih akan beribadah di rumah kita masing-masing. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita melihat bacaan kita tentang kitab Kejadian pada saat ini, di sini mau mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan akan kembali mengingatkan bahwa siapa Allah di dalam kehidupan kita dan siapa Allah yang sudah menciptakan bumi dan segala isinya. Dan pada saat ini mau dikatakan bahwa firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau kita melihat firman Tuhan ini adalah lanjutan dari penciptaan Allah, yaitu dari Kejadian 1 dan pasal 1 dan seterusnya, bahwa pertama-tama mau dikatakan bahwa kitab Kejadian berasal dari kata Yunani atau Genesis yang berarti awal atau pada mulanya. Firman Tuhan katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi ayat 1 dan 2 ini mau dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi ini masih kacau balau, masih gelap gulita. Jadi tidak ada di sana mau dikatakan apa yang harus kita saksikan seandainya kita sudah ada pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di atas samudra Roh Kudus Allah melayang-layang. Dan pertama-tama mau dikatakan bahwa apa yang pertama-tama Tuhan ciptakan yaitu terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudara bahwa betapa pentingnya terang itu dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya Tuhan menciptakan. Tuhan berfirman jadilah terang dan jadilah terang. Sesudah terang itu ada, maka Tuhan menciptakan segala isi bumi ini yang sudah dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa Tuhan mengatur semua ciptaannya di tengah-tengah bumi ini. Mengapa Tuhan lakukan itu Bapak Ibu saudara-saudara? Karena Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan mengasihi umatnya kelak. Karena Tuhan akan menjadikan manusia, yaitu Adam pada manusia pertama, yaitu Tuhan berfirman, aku akan baiklah kita menjadikan manusia, yaitu sesuai dengan rupa Allah. Dan di sini bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan itu dipersiapkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan, tetapi dipersiapkan untuk manusia, supaya manusia itu bisa hidup, bisa juga menikmati ciptaan Tuhan dalam sepanjang hari kehidupan, baik sampai pada saat ini. Dan dikatakan pertama-tama Tuhan menciptakan terang.
kedua cakrawala, ketiga tanah kering, dan keempat benda-benda penerang, yang kelima ikan-ikan dan burung-burung, yang keenam adalah hewan dan manusia, yang ketujuh hari perhentian. Itulah yang diciptakan Tuhan pada saat itu, bahwa Tuhan menata semua yang diciptakannya begitu indah, sehingga ketika Tuhan menciptakannya, maka Tuhan berfirman, baiklah, semuanya baik adanya. Ketika menciptakan terang dan juga gelap, sesudah itu 7 kali Tuhan katakan bahwa semuanya baik. Jadi semuanya baik apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana pada saat ini? Apakah ciptaan Tuhan itu semua baik sampai saat ini? Kalau kita mengingat kejadian-kejadian di bumi ini, di muka bumi ini, maka mau dikatakan yang baik tadinya Tuhan ciptakan menjadi rusak oleh karena ulah manusia. Di mana-mana terjadi tanah longsor, di mana-mana gunung meletus, di mana-mana banjir bandang terjadi. Oleh karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Oleh karena keserakahan manusia. Kenapa sering terjadi banjir bandang? Karena ada penebangan liar bagi orang-orang yang ingin membuat kehidupannya lebih dari orang lain. Manusia serakah. Sudah Tuhan memberikan kebutuhannya sesuai dengan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, tetapi mereka masih melakukan hal seperti itu. Tebang liar dilakukan oleh mereka, sehingga kalau turun hujan maka banjirlah yang terjadi. Demikian pun juga rusaknya bumi ini di daerah-daerah yang ada pertambangan batu bara misalnya. Di sana ada tambang liar. Mereka menambang batu bara biasanya di tengah-tengah hutan. Di sana mereka selidiki dan mereka menambang batu bara itu. Dan bahayanya di sini ketika mereka sudah mengambil hasil bumi itu atau batu bara, mereka meninggalkan begitu saja dengan tanah yang berlobang, yang seharusnya mereka harus timbun kembali sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang-orang pekerja-pekerja di perusahaan membawa kendaraan. Mereka tidak tahu kalau di sana ada kolam-kolam kecil, tetapi dalam kadang-kadang mereka sopir-sopir tidak melihat keadaan itu dan mobil mereka masuk ke dalam. Itu yang terjadi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh manusia merusak ciptaan Allah. Dan jikalau mereka, walaupun mereka menambang di sana, tetapi kalau mereka mau menimbun kembali dan ditanami dengan pohon-pohon, itulah yang baik. Tetapi mereka tidak memperdulikan dan tidak memikirkan bahaya yang akan terjadi bagi orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Demikian pun juga pada saat ini kita melihat sering terjadi banjir di tengah-tengah kota, di rumah-rumah atau tanah-tanah yang lebih rendah. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka sembarangan membuang sampah ke parit atau ke got. Ketika hujan turun, maka tersumbatlah parit itu dan air akan mengalir ke darat, maka di sana terjadi banjir bagi rumah-rumah yang agak rendah tempatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, hal ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya ciptaan Tuhan yang ada selalu baik dan juga bukan hanya kita yang menikmati, tetapi kita punya keturunan nantinya
yang akan menikmati ciptaan itu jikalau pada saat ini generasi-generasi tua dapat melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, dapat memelihara ciptaan Tuhan itu, supaya di mana-mana tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita sampai pada ayat yang ke-14 yang dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat ciptaannya itu belum lengkap, maka Tuhan akan menciptakan lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dilihat Tuhan bahwa itu baik dan itu kebutuhan manusia. Maka di dalam pembacaan tadi ayat yang ke-14 yang dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Di sini Tuhan memperlengkapi, yaitu Ia menciptakan benda-benda yang lebih besar lagi. Benda-benda yang lebih besar itu yaitu matahari, bulan dan bintang. Dan Tuhan menaruh matahari pada siang hari untuk menerangi bumi, dan pada malam hari ada bulan dan bintang untuk menerangi bumi ini, dan itulah yang dikatakan malam. Dan matahari dikatakan menerangi bumi pada siang hari, dan itulah yang dikatakan oleh Allah siang. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa Tuhan melengkapi kebutuhan manusia. Tetapi manusialah yang tidak sadar dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk umat manusia. Betapa baiknya Tuhan memperdulikan umat manusia, kebutuhan-kebutuhan manusia. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa memang tugasnya Tuhan menciptakan penerang, yaitu matahari. Memang tugasnya Tuhan juga menciptakan alam ini dengan segala isinya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Dan demikian pun juga bahwa kadang-kadang orang kagum melihat matahari. Dan juga ada bangsa-bangsa yang menyembah matahari. Ada bangsa-bangsa yang menyembah matahari. Tetapi bagi bangsa Yahudi pada saat itu, dia tetap percaya bahwa semuanya itu karena Tuhan. Matahari ada, bulan bintang oleh karena Tuhan, untuk kebutuhan umat manusia. Dan di sanalah kita dapat menyaksikan bahwa kita tidak boleh menyembah apa yang diciptakan oleh Tuhan. Matahari kita tidak boleh menyembah, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Demikian pun juga apa yang kita miliki, kita tidak boleh menyembahnya. Maksudnya, tidak mungkin juga kita menyembah uang yang ada kita pegang. Tetapi maksudnya di sini kadang-kadang orang menyembah apa yang dia miliki. Maksudnya pertama-tama bahwa ia menyembah, ia mendahulukan uang yang ada padanya. Sehingga waktu-waktu untuk Tuhan kita mau beribadah, mereka mencari uang. Itulah namanya menyembah uang. Mereka membuka toko dan jualan karena merasakan bahwa kalau pada hari Minggu banyak pengunjung-pengunjung, jadi keuntungan banyak. Nah, demikian pun juga biasanya terjadi. Kita pemuda-pemudi, biasa juga kami ibu-ibu, kalau hari Minggu mereka rekreasi. Dan mereka katakan bahwa minggu depan kan masih ada hari Minggu. Jadi seolah-olah kita menyembah apa yang ada di bumi ini demi kepentingan, demi kesenangan kita. Itu firman Tuhan katakan, jangan menyembah
ciptaan Tuhan. Tetapi yang harus kita sembah, harus kita hormati adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, mengapa kita kadang mengeluh tentang keuangan? Biasa kami ibu-ibu, waduh, uangnya sudah habis. Banyak juga ibu-ibu yang kreatif membuat kue apa. Tetapi boleh saja kita membuat kue pada saat kita tidak ke gereja. Nah, mengapa kita kadang-kadang kekurangan dalam hidup ini? Karena kita tidak dapat memanage apa yang ada pada kita. Biasanya pepatah kuno mengatakan lebih besar pasak dari tiang. Atau dengan bahasa biasa, lebih besar belanja daripada penghasilan. Makanya kita biasanya itu berusaha mencari uang. Padahal Tuhan sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita turuti, banyak sekali yang ingin kita beli. Kita sudah punya mobil 1, mau lagi 2. Sudah punya motor 1, mau motor 2. Sudah punya emas-emas, dia mau berlian. Itu yang biasa kita pikirkan sehingga kita lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menyaksikan bahwa jangan kita menyembah apa yang kita miliki sehingga Tuhan kita lupakan yang sudah menciptakan bumi ini, yang sudah menggenapi kebutuhan kita dalam hidup ini. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita bahwa marilah kita hanya menyembah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhanlah yang menciptakan bumi ini, gunung-gunung yang indah Tuhanlah yang menciptakannya. Semua yang ada di bumi ini adalah Tuhan yang menciptakannya. Mungkin ada dalam hati kecil kita menjawab pelan-pelan, aku punya rumah bersusun tingkat 3. Itu kan saya yang bikin. Saya yang bersusah payah mencari uang sehingga saya memiliki itu. Tetapi mau dikatakan memang kita bekerja keras untuk membangun rumah atau membangun apa saja. Tetapi jikalau Tuhan tidak memberkati, maka semuanya itu sia-sia. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada Mazmur 127 ayat pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah orang yang menjaganya. Jadi selalu ada ini. Ada rasa rendah hati, mau mengatakan jikalau bukan Tuhan. Kita boleh beribadah pada saat ini karena Tuhan yang menghendaki kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kadang-kadang kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai kaum perempuan juga sering kami menghadapi kendala-kendala dalam hidup ini. Sering kami bergumul untuk kehidupan rumah tangga. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini, kepada kita sebagai kaum perempuan, bahwa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita tetap menyembah kepada Tuhan. Kita yakin dengan iman percaya bahwa segala sesuatunya yang ada di bumi ini, yang kita miliki adalah Tuhan yang memberikannya. Tetapi jikalau kita tidak bekerja keras, tentunya Tuhan juga
tidak akan memberkati kita dan Yesus Kristus. Mari kita tetap percaya dan melihat ini semuanya, bahwa kita harus bersyukur memuji Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Mari kita menata dan melestarikan alam ini, karena hal itu sangat penting bagi kita. Karena Tuhan menghendaki supaya kita tetap memelihara alam ciptaannya buat saudara-saudara kita atau anak-anak kita, pemuda-pemuda atau penerus-penerus yang ada. Mari kita melakukannya, terutama di lingkungan kita sehari-hari. Allah membuat alam berinteraksi secara dinamis, sinergis, dan harmonis, karena kita juga dapat hidup dalam kemandirian fungsi-fungsi yang saling menopang satu dengan dalam rasa kemanusiaan untuk kebahagiaan kita bersama. Mari kita menyaksikan firman Tuhan pada saat ini, bahwa ciptaan Tuhan, bumi dan ciptaannya, benda-benda penerang, masing-masing melaksanakan atau bekerja menurut fungsinya, menurut fungsi yang Tuhan berikan kepada ciptaannya itu, seperti bulan fungsinya pada malam hari, matahari pada siang hari. Demikian pun juga kita, bahwa mari kita berinteraksi dengan alam ciptaan Tuhan dan bagi sesama kita manusia, supaya kita saling menopang satu dengan yang lain, dan untuk itu kita merasakan kebahagiaan kita bersama dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita merendahkan hati, kita bersatu hati datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami, baik kami di dalam suka maupun di dalam duka. Khususnya pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami dapat melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan, karena Allah yang menyertai kami. Khususnya pada saat ini, firman-Mu telah diperdengarkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Allah
akan lebih menjelaskan dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami diajak semua untuk tetap melestarikan bumi ciptaan Tuhan, tetap memelihara bumi ciptaan Tuhan demi kelangsungan kehidupan generasi-generasi penerus, agar mereka juga menyaksikan bahwa betapa baiknya Tuhan yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu sediakan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa, ampuni salah dosa kami Tuhan, jikalau kami kadang-kadang senantiasa mengabaikan bumi ciptaan-Mu dengan tidak melestarikan, bahkan kami merusak. Ampuni salah dosa kami Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kiranya Tuhan selalu menyertai dan mengingatkan kami supaya kami menjadi umat ciptaan-Mu yang paling mulia, dapat memelihara, melestarikan bumi ciptaan-Mu ini Tuhan. Ajarkan kami juga ya Bapa untuk senantiasa hanya menyembah Engkau dan juga hanya menghormati Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dengan iman percaya kami bahwa jikalau bukan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami, maka usaha kami akan sia-sia. Karena itu ya Bapa, mari dengan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih ada terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit. Mari Tuhan menyertai, memberkati, memberikan kepulihan melalui tenaga medis, juru rawat yang memberikan perawatan kepada saudara-saudara kami yang masih terbaring. Mari Tuhan memberkati apa yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan, tenaga medis yang ada, supaya saudara-saudara kami boleh pulih, boleh kembali ke rumah mereka masing-masing, dan di sana pun mereka akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam duka cita sampai pada saat ini, karena Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihinya kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Khususnya kami berdoa bagi keluarga Padaga Ladu'u yang pada saat ini dirundung duka oleh karena anak yang ia cintai, Mary. Engkau Tuhan telah mempermuliakan dia. Engkau telah memanggil dia kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Ya Bapa dalam surga, selaku manusia biasa, kami tidak mampu menghadapi ini. Kami menangis dan menangis, meratap, bersedih. Tetapi sebagai orang percaya bahwa kami tidak boleh larut dalam kesedihan, tetapi kami boleh bangkit dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kami, walaupun kami harus menangis ya Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera. Yang mau dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik Tuhan berikan kepada kami, baik yang telah meninggalkan kami, baik bagi kami yang ditinggalkannya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para ibu-ibu kekasih. Mari Tuhan menyertai juga anak-anak-Mu Tuhan, para ibu di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Mari Tuhan menyertai para ibu-ibu, sehingga para ibu-ibu senantiasa juga merasakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang tetap memberikan kekuatan kesehatan, maka kami tidak ada
apa-apanya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu. Anak-anak kami yang memang harus dirumahkan pada saat ini, tetapi mereka merasakan sukacita karena Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menyertai mereka, sehingga mereka tekun belajar ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi suami-suami kami, istri-istri kami yang jauh terpisah dengan kami karena tuntutan pekerjaan. Anak-anak kami yang jauh terpisah dengan kami karena mereka harus menuntut ilmu di tempat yang lain. Namun kami percaya Tuhan senantiasa mempersekutukan kami di dalam doa dan di dalam tali kasih Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pegawai-pegawai kantor yang ada di Bahtera Kasih, para satpam yang ada, juga koster yang ada. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka dengan penuh kesetiaan bertanggung jawab mengangkat tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Demikian pun juga pada malam hari ini, kami bersyukur ya Tuhan, di mana pengurus Pelkat PKP boleh hadir mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan juga organis yang ada, petugas multimedia yang ada. Berkati semua Tuhan agar para anak-anak-Mu yang Engkau karuniakan mereka talenta-talenta yang untuk memuji memuliakan nama-Mu, berkati di dalam tugas pekerjaannya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, Bapak Presiden dengan wakilnya dan seluruh para menteri yang ada. Kiranya Tuhan memberkati semua. Berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan agar pemimpin bangsa dapat mengangkat tugasnya sebagai tanggung jawabnya memimpin bangsa Indonesia, dapat merasakan kasih sayang Tuhan, dan para pemimpin dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati juga aparat yang ada, khususnya juga Satgas COVID pada saat ini, berkati mereka. Mereka berusaha untuk senantiasa memberitahukan atau mengingatkan kepada masyarakat supaya mereka dapat mentaati peraturan-peraturan yang ada, memakai masker dan lain-lain sebagainya, demi untuk kekuatan kesehatan kami bersama. Berkati ya Tuhan Bapak Gubernur dan wakilnya dan juga seluruh aparat-aparatnya ya Tuhan. Berkati mereka di dalam mengangkat tugasnya, sehingga Bapak Gubernur dan seluruh aparatnya dapat juga mengangkat tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di Bahtera Kasih. Bapak Pendeta Wage bersama dengan keluarga, mari Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Wagai dapat mengangkat tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Demikian pun juga saudara-saudara kami, pendeta-pendeta seasas, berkati mereka di dalam mengangkat tugasnya. Berkati keluarga mereka, berkati para suami mereka. Biarlah mereka juga merasakan bahwa kasih sayang Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya ya Bapa, masih banyak yang akan kami mohon kepadamu. Namun sebelum hamba ucapkan satu persatu, Engkau tahu Tuhan kekurangan, dan Engkau tahu apa yang akan kami butuhkan yang belum kami mohon kepadamu. Karena itu sempurnakan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292, bait 1 sampai baitnya yang ketiga, Tabuh Gendang. Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami
untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk. Warta Pelkat PKP. Atas nama segenap pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan STH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan kepada organis Bapak Rido Francis, pemandu lagu Ibu Mia Sarumpait, dan kepada seluruh tim multimedia yang sudah bertugas dan mendukung ibadah pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.